Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nur dan Bu Eli. Salam sehat, salam sejahtera, semoga bahagia selalu. Salam sehat dan bahagia, Pak. Alhamdulillah sehat. Dalam kesempatan ini kita akan melakukan praktek coaching. Ya, kali ini saya berperan sebagai pengawas dan atau pengamat, dan Bu Eli sebagai coach, sedangkan Bu Nur Aswatun Hasanah sebagai coach atau klien. Nah, sebelum Nah, kegiatan coaching kali ini kita laksanakan, ada beberapa hal yang ingin saya konfirmasi atau saya diskusikan dengan Ibu Eli Rosita selaku coach. Nah, untuk yang pertama ini terkait dengan kegiatan coaching yang akan dilaksanakan, ini ada beberapa rubrik yang harus saya sampaikan atau saya diskusikan dengan Bu Eli. Dalam hal ini nanti ketika Bu Eli melakukan coaching dengan kliennya adalah Bu Nur, ini nanti saya akan menggunakan rubrik alur tirta, Ibu. Nah, alur tirta ini nanti yang pertama adalah tujuan dari coaching ini, nanti di situ muncul atau tidak, terus identifikasi masalahnya muncul atau tidak. Nah, terus yang ketiga ini tentang rencana aksinya apa, dan nanti tanggung jawabnya seperti apa. Itu yang sebagai rubrik pegangan saya. Dan untuk kompetensinya ini tentunya kita melaksanakan coaching kan ada kompetensi-kompetensi yang kita pakai. Nah, kiranya itu betul. kompetensi apa saja Ibu Eli? Kalau untuk menurut kemarin yang sudah saya ketahui ada tiga Pak, ada tiga kompetensi coaching. Yang pertama yaitu kehadiran penuh atau presence, Oke. ya. Yang kemudian yang kedua ada mendengarkan aktif, dan yang terakhir adalah mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot Pak. Oke. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Eli bahwa keterampilan coaching atau kompetensi coaching itu ada tiga. Yang pertama adalah present atau kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang terakhir atau yang ketiga itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot. Nah, untuk kali ini dalam praktek coaching kali ini, mana nih kompetensi mana yang ingin Ibu Eli itu dijadikan fokus untuk observasi atau pengamatan atau penilaian? Ya, baik, untuk dari tiga kompetensi coaching yang ada, nanti saya ingin mengembangkan atau memunculkan kompetensi mengajukan pertanyaan berbobot, Pak. Oke, fokusnya adalah menanyakan pertanyaan berbobot begitu nggih. Nih, sebagai tolak ukur bahwa kegiatan coaching ini nanti berhasil atau tidaknya, tentunya kita harus memiliki indikator-indikator tertentu kan. Nah, kiranya itu indikator apa saja yang bisa dijadikan sebagai tolak ukur bahwa kegiatan coaching ini nanti ini sukses nih, gitu loh. Itu kira-kira indikatornya seperti apa? Untuk indikatornya, kalau dari pertanyaan berbobot itu saya ambil tiga ya, Pak. Ada yang pertama itu mengajukan pertanyaan dengan kalimat terbuka, jadi memberikan kesempatan pada coach itu untuk menjawab seluas-luasnya, memikirkan solusi yang gitu ya, mengarahkan coach itu bisa menjawab dengan permasalahan-permasalahan yang ada pada diri coach. Terus kemudian ada juga ini Pak, pertanyaan yang menggiring atau mengarahkan coach itu sampai bisa menemukan solusinya. Ya, jadi itu pertanyaan menggali seperti itu, Pak. Pertanyaan menggali seperti itu ya. Jadi, Itu yang kedua. ya. Terus yang ketiga, Pak, ada tiga ya. Jadi nanti ada tiga. Satu lagi ini, Pak. Apa ya, Pak, satunya? Apa? Pertanyaan yang merupakan ini, Pak. Berisi kata kunci hasil dari mendengarkan aktif dari permasalahan yang coach sampaikan gitu. Jadi nanti ada tiga gitu indikatornya. Jadi dari apa yang disampaikan oleh Bu Eli, tadi saya mencatat bahwa
indikator yang pertama itu adalah bentuk pertanyaannya adalah bentuk pertanyaan terbuka. Terus yang kedua, pertanyaannya ini mampu menggiring si coach atau klien ini untuk menemukan solusi. Terus yang ketiga itu indikatornya adalah pertanyaan yang digunakan adalah pertanyaan yang menggunakan kata kunci dari hasil mendengarkan aktif, begitu nggih? Ya betul Pak, itu yang berusaha nanti saya munculkan dalam coaching. Oke, ya kalau begitu silahkan untuk waktu secukupnya saya serahkan ke Ibu Eli dan Ibu Nur untuk melaksanakan coaching. Monggo silahkan. Baik, terima kasih Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Bu Nur. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang juga Ibu Eli. Bagaimana kabar Bu Nur hari ini, siang ini? Sehat? Alhamdulillah saya masih sehat dan bisa bertemu dengan Ibu Eli di sesi coaching hari ini. Iya, baik. Kemarin Bu Nur saya mendapatkan pesan dari Bu Nur bahwasanya ingin bertemu dengan saya ya, ingin mengobrol ya mengobrol santai lah dengan saya ya. Nah, kira-kira untuk dalam kesempatan kali ini kita ingin ngobrolin apa sih Bu, tentang apa? Ya, begini Bu, saya itu kan pingin ngobrol sekali dengan Ibu Eli ini terkait dengan pembuatan Pak. Kemarin ini teman-teman saya ini intinya berkeluh kesah ingin dibuatkan Pak tahunan karena dia itu belum mampu seperti itu, dan intinya dia itu pingin ya cepat selesai dan cepat bisa terkumpul Paknya jadi seperti itu Bu. Nah ini kan menjadi beban bagi saya, apalagi dengan rutinitas sekarang yang padat. Saya itu merasa gimana ya, mau, cuma intinya saya ingin mereka itu tahu loh alur-alurnya pembuatan Paknya itu dari A sampai Z seperti itu, dari penghitungan Pak sampai pembuatan kelengkapannya seperti itu Bu. Jadi menurut Ibu beberapa teman-teman Bu Nur ya di sekolah itu masih ada beberapa yang belum bisa atau belum mampu ya mengerjakan Pak sendiri, sehingga pada akhirnya pasrah pada Bu Nur gitu ya, meminta untuk dibuatkan seperti itu ya Bu ya. Iya betul Bu, betul sekali. Nah idealnya menurut Bu Nur bagaimana sih ya? Semua ASN kan memang ini ya, apa dibebankan beberapa kewajiban ya Bu ya. Menurut Bu Nur sendiri, memang ya. Untuk selain bagaimana sih idealnya ini Bu, idealnya seorang ASN menyikapi Pak ini Bu, menurut Iya, kalau menurut saya idealnya itu setiap ASN itu hendaknya mampu dalam artian dia itu harus mampu membuat Pak tahunan. Jadi tidak mesti terpaut, misalnya sudah aman di letter golongan 4 taruhlah ya. Golongan 4 itu dikiranya mungkin dikiranya mungkin tidak penting seperti itu. Nah, saya ingin mereka itu tahu alur dari pembuatan Pak itu, dan yang ini kan sudah menjadi agenda tahunan seperti itu. Jadi ya diharapkan mampu setiap ASN seperti itu. Iya. Berarti idealnya bisa mengerjakan sendiri ya Bu ya. Tidak pasrah kepada teman, tidak meminta bantuan teman gitu ya. Apalagi sampai tidak tahu ya mengerjakan angka kreditnya itu bagaimana menghitungnya ya, harapannya tahu semuanya ya. Betul sekali Ibu. Kalau dari permasalahan yang Bu Nur sampaikan tadi, kalau misalkan di skala ya, ada pada skala berapa sih antara 1 sampai 10 gitu teman-teman yang belum membuat Pak seperti itu di sekolah Bu Nur? Iya, kalau punya aku kan paralel ya. Paralel dalam artian satu SD itu banyak sekitar 17, tapi yang ASN itu sekitar 10. Banyak ya Bu ya? Iya banyak. Nah itu mayoritas memang sudah ibaratnya senior, sudah
4A seperti itu. Nah, dari kriteria tadi skala, kalau dibuatkan skala taruhlah itu SD kami untuk ASN-nya itu masuk, kalau menurut saya itu masuk ke kategori skala 6 seperti itu, Bu. Jadi Skala 6 ya. iya, skala 6. Kalau dari Sarpras, terus lagi dari perangkat, itu semuanya mendukung, Bu. Kalau menurut saya itu hanya kemauan seperti itu. Tidak mesti senior itu tidak bisa, karena kan belajar sepanjang hayat seperti itu. Ya, betul, betul. Iya. Iya, betul. Jadi masih pada di skala 6 ya. Berarti lumayan Iya. ada beberapa ASN yang memang belum membuat pak begitu ya, Bu ya. Ada Iya, beberapa lah yang masih ada tertinggal beberapa. begitu ya. Iya, masih tertinggal. Kemarin memang sudah membuat semua, cuma kan ada yang tertinggal dari ada yang 3 tahun belum buat, ada yang 2 tahun, ada yang 1 tahun seperti itu. Jadi untuk tahun ini ya saya ingin agar para ASN itu bisa seperti itu. Ya, bisa semuanya ya, jangan sampai ada yang tertinggal gitu ya. Iya, betul sekali Ibu. Padahal tadi yang Bu Nur sampaikan itu segala sarana itu sudah tersedia ya. Iya, dari laptop semuanya sudah ada, betul. Iya betul, laptop bahkan semua sudah punya ya. Sudah punya, iya. Nah, berarti menurut Ibu apa sih kira-kira hambatan yang menghalangi mereka itu untuk membuat pak begitu? Padahal semua alat sudah ada gitu ya Bu ya. Iya, betul. Kalau kemarin itu yang sudah senior-senior itu dia itu ada taruhlah dari 5 ya. Itu ada yang mampu mengoperasikan laptop. Terus lagi ada yang perlu bimbingan, ada lagi yang kesulitan dalam hal penghitungan dupaknya seperti itu. Alasannya satu, banyak yang untuk nilai pengembangan dirinya itu ada yang bahkan tidak ada, atau juga ya buru aman seperti itulah. Untuk apa sih pengembangan diri seperti itu? Padahal kan ya iya, masa seorang guru tidak ada pengembangan dirinya seperti itu. Jadi ya saya berusaha sebisa mungkin seperti itu, Bu. Oh ya, jadi ada yang mungkin masih kesulitan untuk menggunakan aplikasi paknya begitu ya Bu ya? Aplikasi pak yang belum bisa gitu ya. Kemudian ada juga yang belum bisa menghitung. Iya, itu utamanya gitu, menghitung dalam artian kalau kita kan kategorinya misalnya taruhlah dari 3A, 4, golongan 4, golongan 2 itu kan untuk nilainya kan berbeda-beda. Seperti berbeda itu. Ya, betul. Iya, betul. Lah terus dia itu agak ini nanti dikiranya ketika memasukkan nanti takutnya rumusnya atau apanya seperti itu. Iya, berganti gitu ya dalam aplikasi gitu ya. Padahal takut berarti sudah takut, iya. Dia itu sudah ketika saya itu mencoba, tapi setelah dicoba mungkin dari itu memasukkannya beda alur, beda lajur. Jadi jumlah nominal antara depan nilai finishing itu beda, itu menjadi apa ya? Mungkin jadi hambatan yang tersendiri ya. Jadi membuat mereka untuk tidak rutin ya membuat pak ya, karena itu ada peristiwa-peristiwa salah entry misalkan seperti itu ya Bu ya. Iya, betul Bu. Ya baik. Ada beberapa hambatannya. Nah, dari hambatan-hambatan yang ada itu Bu, menurut Bu Nur, adakah gambaran strategi atau tindakan yang ingin Bu Nur lakukan untuk menolong teman-teman itu biar paknya rutin gitu? Oh iya, kalau gambaran saya ini seperti ini Bu. Jadi pertama setelah saya sharing dengan teman-teman, saya merasa gimana ya? Saya
merasa senang sekali teman-teman bisa curhat ke saya, ya. Terus lagi saya jadi seperti ini gambarannya. Jadi satu bisa berkolaborasi dengan mereka semuanya, ya. Terus yang kedua selalu menuntun apa sih keluhan-keluhan yang terjadi dari kendala-kendala tersebut. Saya berusaha semaksimal mungkin, ibaratnya dari yang alurnya belum tahu menjadi tahu, mungkin seperti itu. Ditambah lagi saya itu sharingnya sebagai teman, bukan berarti saya ibaratnya menggurui atau apa. Saya itu jaga perasaan para senior-senior seperti itu. Iya, Iya, betul. Oh ya, iya, ternyata banyak juga yang senior ya Bu ya. iya, Teman-teman Bu juga ada yang sudah senior tapi masih terhambat paknya begitu ya. Ya. iya, Biar seperti tidak itu. terkesannya menggurui begitu ya Bu ya. Iya, seperti itu. Jadi ya saling sharing enak seperti itu. Ngobrol santai gitu lah mungkin ya. Iya. Ngobrol santai dengan mereka. Nah, Mm. ngobrol santai terus kemudian mengerjakan bersama dengan berkolaborasi begitu ya Bu ya. Iya. Ada yang lain nggak Bu selain berkolaborasi dengan itu untuk Iya. mengerjakan bersama, ada yang lain lagi nggak selain? Iya. Ya bisa saya konfirmasi dengan kepala sekolah, mungkin jika saya dalam nantinya sharing dengan teman-teman, kolaborasi, misal ada kesulitan-kesulitan, saya bisa sharing dengan Pak Kepala Sekolah, seperti itu. Atau juga bisa tanya dengan yang sudah menjadi koordinator tim Pak Kecamatan, seperti itu. Iya, betul. Iya ya. Jadi di dalam Iya. kecamatan itu mungkin kan ada yang tim penilai ya atau tim Iya, koordinator betul. Pak gitu ya. Bisa Iya. dihadirkan gitu ya Bu di sesi kolaborasi Ibu begitu ya. Iya, Dalam seperti sesi itu, itu Bu. untuk mungkin untuk sosialisasi atau untuk memandu gitu ya. Memandu menggunakan aplikasi ya. Bagus Iya. sekali. Nah, udah terbayang ya Bu ya bagaimana solusinya sudah terbayang ya. Nah, Iya. baik. Menurut Ibu, untuk melakukan atau menjalankan rencana-rencana Ibu tadi, kapan sih waktu yang tepat yang bisa Ibu ini ambil? Ya, kalau untuk waktu, saya biasanya sharingnya itu saya ambil di bisa di waktu istirahat atau juga pada hari Sabtu, seperti itu. Kalau Sabtu kan ibaratnya jamnya agak lebih pendek, jadi setelah isoma sholat bisa langsung kita melakukan ibaratnya kolaborasi seperti itu, Bu. Setiap Sabtu. Iya. Setiap Sabtu ya? Sabtunya kapan Bu kira-kira? Apakah mulai minggu ini atau kapan Bu Iya. kira-kira? Karena ini sifatnya urgent ya, saya merencanakan itu minggu depan, Bu. Karena ini akhir bulan April ya. Kalau April itu jangan sampai April itu Pak harus sudah terselesaikan semua untuk ASN. Ibaratnya harus buru waktu dan ibaratnya betul. iya, harus tepat semua. Ibaratnya yang tadi Jangan sampai terkendala 2 tahun, 1 tahun, bahkan mungkin ada yang 3 tahun itu harus terselesaikan, berarti kan otomatis double pembuatannya, Iya seperti itu. betul. Iya, Iya. menyusuli ya. Jadi Iya. pak-pak yang tertinggal itu harapannya menyusul sampai akhir bulan ini semuanya Iya. tuntas ya Bu. Iya. Sampai tahun ini ya, tahun ini. Seperti itu, Bu. Ya. Berarti mulai minggu depan ya, Bu. Ini mulai di ininya. Sabtu Iya, ini Bu. mungkin ya, Sabtu ini atau Iya. Sabtu minggu depan gitu ya. Iya, Baik, Bu. bagus sekali. Ternyata Bu Nur sendiri sudah menemukan solusi ya dari permasalahan yang Bu Nur sendiri hadapi. Mungkin dari awalnya Bu Nur ini merasa, wah, saya sendiri juga sudah punya kesibukan gitu ya dengan agenda Bu Nur yang sangat padat. Sementara teman-teman yang lain akan hanya pasrah gitu ya. Padahal itu perkara nasib sendiri ya Bu ya. Karena perkara nasib sendiri-sendiri gitu ya. Iya. Baik. Nah, nanti setelah Bu Nur melaksanakan rencananya, sudah terlaksana dengan sukses, saya ingin ini nih kita nanti
dijadwalkan lagi untuk ngobrol lagi lah. Saya ingin mendengarkan cerita Bu Nur lagi mengenai rencana-rencana ini. Apakah sudah sukses? Apakah ada tips-tips lagi nanti yang bisa menjadi inspirasi untuk saya dan teman-teman saya juga nanti di sekolah. Baik, ya. Terima kasih. Baik Bu Nur, dari awal sampai akhir tadi kita ngobrol, apa sih yang Bu Nur dapatkan dari sesi coaching kita hari ini? Ya, alhamdulillah setelah coaching kali ini saya itu merasa beban saya selama ini yang saya ingin tulus ikhlas membantu teman-teman itu jadi tidak merasa terbebani seperti itu. Alhamdulillah ada solusi bisa memberikan kebermanfaatan ke teman-teman dan bisa diterima oleh para rekan sejawat di SD saya, seperti itu Bu. Iya. Baik, saya doakan semoga rencana-rencana Ibu ya, dan juga teman-teman Ibu itu semuanya bisa tuntas ya, mengerjakan PAK-nya sampai akhir bulan ini. Ini tinggal sebentar lagi nih Bu. Iya, menghitung hari. Iya, menghitung hari. Semoga semuanya sukses, rencananya terlaksana dengan baik. Nanti kita bisa WA-WA-an lagi untuk pertemuan selanjutnya ya Bu. Iya, oke Bu. Terima kasih. Baik, sama-sama. Baik, terima kasih. Saya akhiri dulu untuk sesi coaching kita hari ini. Sampai jumpa di sesi coaching selanjutnya. Apabila saya ada banyak kesalahan, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Makasih, Bu. Sama-sama. Ya, terima kasih Ibu Eli dan Ibu Nur Aswatun Hasanah yang telah melaksanakan praktek coaching. Nah, ini pasca pelaksanaan kegiatan coaching ini masih ada beberapa nih yang perlu saya diskusikan dengan Ibu Eli selaku coach ini ya. Dari kegiatan coaching tadi ini yang telah Ibu Eli laksanakan dengan Ibu Nur, kira-kira nih apa yang dirasakan oleh Ibu Eli terkait dengan indikator-indikator yang menunjukkan bahwa ketercapaian kompetensi yang tadi disepakati itu telah tercapai gitu, telah ada gitu. Kira-kira apa ini? Baik Pak, tadi dalam alur coaching yang sudah saya lakukan dengan Bu Nur, itu saya merasakan saya sudah memunculkan beberapa indikator. Yang pertama, saya sudah memberikan beberapa pertanyaan terbuka bagi Bu Nur agar beliau bisa menggali permasalahannya, terus kemudian potensi-potensinya gitu. Sudah menyampaikan pertanyaan yang terbuka, juga sudah menyampaikan pertanyaan-pertanyaan yang mengarahkan kepada solusi. Setelah identifikasi permasalahan Bu Nur tadi sudah teridentifikasi dan beliau sudah mengetahuinya secara jelas, maka Bu Nur akan menemukan solusi begitu, solusi yang terlintas dalam benak Bu Nur setelah mengetahui identifikasi yang ada. Nah, itu melalui pertanyaan-pertanyaan yang menggali dan mengarahkan pada solusi. Terus juga, saya juga telah menyampaikan beberapa pertanyaan yang ini, Pak, berisi tentang kata kunci. Seperti tadi, misalkan, bagaimana membuat PAK dengan teman, misalkan tadi kan berkolaborasi ya, kurangnya berkolaborasi. Tadi Bu Nur sampaikan itu biar semuanya bisa berkolaborasi mengenai pembuatan PAK agar semuanya tuntas gitu, tidak ada yang tertinggal. Terus kemudian ada beberapa hambatan-hambatan yang sudah Bu Nur sebutkan gitu ya. Ternyata juga tadi Bu Nur sudah menemukan solusi tambahan ya. Tadi ada beberapa solusi tambahan, misalkan seperti menghadirkan tim PAK dari kecamatan, koordinator tim PAK dari kecamatan. Ya. Seperti itu Pak. Jadi tiga-tiganya menurut saya sudah tersampaikan. Ya, terima kasih Bu. Ini sekarang untuk yang perlu kita bicarakan lagi adalah terkait evaluasinya, okay? Tadi Bu Eli sudah menyampaikan bahwa indikator-indikatornya sudah ada gitu. Nah, terus
ketiganya sudah muncul. Nah, sekarang ini saya akan menyampaikan hasil dari observasi saya terkait dengan coaching yang dilakukan oleh Ibu Eli. Nah, yang pertama ini terkait dengan alur ceritanya ya. Untuk alur ceritanya ini pertama tujuan tadi sudah jelas, sudah muncul. Nah, terus yang kedua adalah identifikasi juga sudah muncul, terus rencana aksinya juga tadi sudah disampaikan, terus tanggung jawab kapan akan diadakan lagi untuk sesi diskusinya, terus coachingnya itu juga sudah tadi disampaikan. Sedangkan untuk indikator ini yang pertama adalah bentuk pertanyaan terbuka. Iya memang seperti yang disampaikan oleh Bu Eli tadi bahwa pertanyaannya memang sudah pertanyaan terbuka dan ini menggali potensi atau mampu menggali kemampuan si klien untuk menemukan sebuah solusi. Dan untuk yang berikutnya, indikator berikutnya adalah pertanyaan yang mampu menggali tadi sudah. Yang sekarang yang ketiga adalah pertanyaan menggunakan kata kunci. Pertanyaan menggunakan kata kunci dari hasil mendengarkan aktif gitu ya. Ini tadi juga sudah muncul. Di sini saya mau memberikan masukan sedikit nih Ibu Eli terkait dengan terkait dengan indikator dan juga ini diidentifikasi tadi termasuk lumayan bagus. Ini tadi pertanyaannya terbuka dan ini bisa menggali lebih dalam. Terus di rencana aksi ini terkait dengan kata kunci dan juga gali solusi. Ini tadi mampu ataupun lebih diperdalam lagi Bu Eli. Termasuk ngobrol santainya di mana, terus berkolaborasinya mau seperti apa gitu kan. Itu bisa lebih digali lagi itu. Ya sekiranya. Iya betul Pak, betul. Itu evaluasi dari saya. Terus yang ketiga nih, seandainya nanti Bu Eli diberikan kesempatan lagi untuk melaksanakan coaching atau memiliki kesempatan coaching di lain waktu, kompetensi apa lagi yang ingin lebih dikembangkan lagi oleh Bu Eli? Baik, untuk sesi coaching selanjutnya mungkin saya ingin memperdalam kembali Pak, untuk yang ini jelas ya, untuk pertanyaan berbobot seperti tadi yang sudah Pak Badru sampaikan, akan memperkaya lagi untuk beberapa pertanyaan yang terkait dengan rencana aksi ya, biar nanti rencana aksinya semakin terbayang dan real gitu ya Pak, bisa langsung terlaksana gitu, ada waktunya kapan, kemudian tempatnya, bentuk acara gitu mungkin ya Pak ya. Nah, selain kompetensi pertanyaan berbobot, mungkin untuk sesi selanjutnya saya juga ingin mengembangkan lagi keterampilan dalam kompetensi ini, Pak. Mendengarkan aktif, Pak. Jadi mungkin saya dan coach itu masih sering bertabrakan gitu ketika sedang berbicara ya Bu Nur ya. Mungkin masih sering bertabrakan gitu. Jadi nanti saya harus lebih meningkatkan kembali keterampilan kompetensi mendengarkan aktif dengan cara mungkin memberikan waktu jeda sejenak untuk berpikir, terus kemudian jeda waktu untuk mencerna begitu bagi saya maupun dari coach gitu. Jadi keterampilan yang ini saya kembangkan lagi itu Pak. Ya, betul sekali apa yang disampaikan oleh Bu Eli. Saya sangat mendukung itu. Semoga apa yang diharapkan oleh Ibu Eli bisa terlaksana lagi dan bisa untuk lebih mengembangkan lagi kompetensi coaching yang lebih mendalam, lebih maju, lebih tajam lagi itu ya untuk menggali solusi. Ya, saya kira pertemuan kita kali ini cukup. Mari kita akhiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Matur suwun Pak.